Wah wah wah. Kejutan dari Ronald Koeman, komentar tak terduga soal timnas Indonesia jelang duel kontra Arab Saudi dan Irak. Mereka sangat percaya diri. Saya tak sabar melihat pertandingan mereka. Mereka layak dan saya berharap mereka ada di Piala Dunia. Nova Arianto bikin auto merinding. Pesan haru dan penuh semangat untuk timnas senior jelang duel lawan Arab Saudi. Ingat, tanggung jawab kalian sangat besar. Dan saya harap tidak ada pemain yang terpancing emosi. Bermainlah secara lepas. Simak penuturan lengkap dari mantan asisten pelatih Shin Tae-yong ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah. Kejutan dari Ronald Koeman, komentar tak terduga soal timnas Indonesia jelang duel kontra Arab Saudi dan Irak. Mereka sangat percaya diri. Saya tak sabar melihat pertandingan mereka. Mereka layak dan saya berharap mereka ada di Piala Dunia. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi dua laga krusial di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka dijadwalkan bentrok dengan dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Di tengah fokus persiapan yang semakin memanas, publik dikejutkan oleh pernyataan mengejutkan dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Koeman yang dikenal lugas dalam menyampaikan pendapat tiba-tiba menyentil peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Meski berasal dari zona Eropa yang sama sekali tak berhubungan langsung dengan Indonesia di kualifikasi, komentarnya mengundang rasa penasaran banyak pihak. Ia menyebut bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terlihat sangat percaya diri. Menurutnya, itu hal yang positif. Saya lihat mereka dalam kurung Indonesia punya kepercayaan diri tinggi. Itu bagus buat mereka, ucap Koeman seperti dikutip dari beberapa sumber. Saya tahu Arab Saudi dan Irak bukan tim sembarangan. Mereka hebat. Tapi tekanan besar justru ada di Arab Saudi sebagai tuan rumah. Mereka pernah kalah 0 hingga 2 dari Indonesia sebelumnya. Irak mungkin lebih lepas karena bukan tuan rumah dan pernah menang atas Indonesia. Tapi kalau Indonesia bisa mengalahkan salah satu dari mereka, saya rasa mereka memang layak ke Piala Dunia. Komentar Koeman tentu tidak berdiri sendiri. Ia sempat menambahkan bahwa ia berharap suatu saat bisa menyaksikan laga Belanda kontra Indonesia di pentas resmi. Saya juga penasaran, ingin suatu saat bertemu dengan Indonesia. Mungkin di Piala Dunia, ujarnya sambil tertawa ringan. Pernyataan dari pelatih kelas dunia seperti Koeman tentu jadi penyemangat tersendiri bagi skuad Garuda. Apalagi keberadaan Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala yang notabene legenda sepak bola Belanda dan mantan rekan Koeman menambah bobot pada perjalanan timnas Indonesia kali ini. Bersama asistennya Alex Pastoor, Kluivert terlihat membawa semangat baru, disiplin, dan pendekatan modern yang mulai terasa dampaknya. Kondisi di kubu lawan pun menarik dicermati. Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah dalam salah satu pertandingan berada di bawah tekanan berat. Meski memiliki skuad mumpuni dan tradisi kuat di Asia, kekalahan dari Indonesia di laga sebelumnya membekas dalam memori para pemain dan pendukung mereka. Ekspektasi tinggi dari publik Arab membuat mereka wajib menang, dan tekanan seperti ini bisa jadi bumerang. Sementara Irak terlihat lebih tenang menghadapi ronde ini. Sebagai tim yang pernah mengalahkan Indonesia, mereka punya kepercayaan diri. Namun posisi mereka sebagai tim tamu membuat beban psikologis tidak sebesar Arab Saudi. Ini justru memberi peluang bagi Indonesia untuk tampil tanpa beban dan mengejutkan lawan. Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh tim pelatih dan para pemain menjadi modal penting. Meski belum sepenuhnya diunggulkan di atas kertas, semangat dan determinasi bisa menjadi pembeda. Apalagi dengan meningkatnya dukungan dari publik.
atmosfer sepak bola nasional semakin memanas. Semangat Garuda yang menyala jelas terlihat dan bukan tidak mungkin ini akan menjadi generasi emas baru sepak bola Indonesia. Bila Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi atau Irak, peluang untuk melaju ke babak berikutnya terbuka lebar. Kemenangan atas satu tim saja sudah cukup untuk mengubah peta kekuatan di grup. Apalagi jika berhasil mencuri poin dari kedua laga, maka bisa dibilang Indonesia benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penggembira di panggung Asia, melainkan penantang serius. Komentar Ronald Koeman mungkin hanya sepintas lalu, tapi efeknya terasa besar. Ketika pelatih kelas dunia memberikan atensi kepada tim nasional seperti Indonesia, itu menjadi validasi bahwa sepak bola tanah air mulai diperhitungkan. Apakah ini sinyal bahwa Indonesia sedang bangkit? Bisa jadi, tapi jalan masih panjang. Laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian sesungguhnya. Mental, taktik, dan eksekusi di lapangan akan menentukan semuanya. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan mungkin suatu hari nanti, kita benar-benar akan menyaksikan duel seru antara Timnas Belanda dan Timnas Indonesia di panggung tertinggi dunia Piala Dunia. Nova Arianto bikin auto merinding. Pesan haru dan penuh semangat untuk timnas senior jelang duel lawan Arab Saudi. Ingat, tanggung jawab kalian sangat besar. Dan saya harap tidak ada pemain yang terpancing emosi. Bermainlah secara lepas. Simak penuturan lengkap dari mantan asisten pelatih Shin Tae-yong ini. Suasana jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Di tengah tekanan dan harapan tinggi dari seluruh rakyat Indonesia, satu suara dari pelatih muda tanah air tiba-tiba mencuri perhatian publik. Bukan dari pelatih timnas senior, tapi justru datang dari sosok di balik kesuksesan tim muda Indonesia, Nova Arianto, pelatih timnas U-Strip 17. Dalam sebuah kesempatan, Nova memberikan pesan yang menyentuh dan syarat makna kepada para pemain timnas Indonesia senior yang sedang bersiap menghadapi dua laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Pesan itu bukan sekadar motivasi biasa, tapi benar-benar menembus ke dalam jiwa. Banyak yang menyebut kata-katanya membuat auto merinding. Kalian teman-teman timnas senior harus bisa berbuat sesuatu di ronde keempat ini. Saya yakin pasti ada jalan, pasti ada celah untuk menang, ucap Nova penuh semangat seperti yang dilansir dari berbagai sumber internal tim. Ia tidak berbicara sebagai pelatih junior semata, melainkan sebagai sesama pejuang merah putih yang tahu betul apa artinya bermain untuk negara. Nova juga mengingatkan pentingnya menjaga emosi dan bermain dengan kepala dingin. Saya harap kalian bermain lepas dan terorganisir. Jangan terpancing emosi. Lawan seperti Arab Saudi biasanya punya cara bermain yang memancing. Itu gaya khas tim-tim Timur Tengah. Kita harus bisa kendalikan itu, katanya dengan nada tegas. Bukan rahasia lagi bahwa tim Timur Tengah sering menggunakan pendekatan emosional di lapangan. Kontak fisik, provokasi halus, dan drama di lapangan adalah bagian dari strategi mereka untuk merusak fokus lawan. Dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat Indonesia berhadapan dengan Irak, hal itu terlihat jelas. Nova yang sudah malang melintang di sepak bola Asia tahu betul risiko ini dan berusaha mengingatkan tim senior sejak dini. Kalau kalian bisa bermain lepas, fokus, percaya diri, dan tidak terpancing, saya yakin hasil terbaik pasti datang, tambah Nova. Kalimat sederhana itu justru terasa sangat dalam.
Bukan hanya karena datang dari sesama pelatih tim nasional, tetapi juga karena ia berbicara dengan tulus. Tak ada tekanan, tak ada perintah, hanya dorongan moral yang kuat dari hati ke hati. Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang punya hubungan dekat dengan para pemainnya. Di Timnas U-Strip 17, ia membangun skuad dengan pondasi mental yang kuat, kedisiplinan tinggi, dan komunikasi terbuka. Ia adalah contoh bahwa pelatih muda Indonesia bisa memberikan pengaruh besar bukan hanya lewat taktik, tapi juga dengan cara menyentuh hati para pemain. Pesan yang ia sampaikan kepada timnas senior seolah menjadi suara dari semua rakyat Indonesia. Suara yang penuh harapan tapi juga paham beratnya tantangan di depan. Arab Saudi dan Irak jelas bukan lawan mudah. Mereka punya sejarah panjang di Asia, berpengalaman di Piala Dunia, dan diisi oleh pemain-pemain yang merumput di liga terbaik di kawasan Timur Tengah. Namun, Indonesia tak boleh merasa inferior. Kemenangan atas Vietnam, performa cemerlang beberapa pemain muda, dan kehadiran pelatih berkualitas seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor menjadi amunisi baru yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kini dengan tambahan motivasi dari Nova Arianto, semangat para pemain diharapkan membumbung tinggi. Pesan Nova juga memperkuat pentingnya kekompakan antar generasi, bahwa antara timnas kelompok umur dan timnas senior harus saling mendukung. Ini bukan lagi soal siapa di level mana, tetapi tentang satu Indonesia yang berjuang bersama demi satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Suara seperti Nova ini jarang muncul. Biasanya pelatih dari kategori usia berbeda cenderung fokus pada kelompoknya sendiri. Tapi Nova menunjukkan kelasnya sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola nasional. Ia paham bahwa perjuangan timnas senior bukan cuma milik pelatih dan pemain di level atas, tapi milik seluruh bangsa termasuk mereka yang masih bertumbuh di level junior. Saya dan anak-anak di U-Strip 17 akan terus dukung kalian dari sini. Kami ingin punya panutan. Kami ingin punya alasan untuk percaya bahwa Indonesia bisa. Jadi berjuanglah, berikan segalanya untuk lambang Garuda di dada. Ucapnya di akhir pernyataan disambut tepuk tangan dari para pemain muda. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi punya dampak luar biasa. Ketika mental mulai goyah, ketika tekanan mulai menghimpit, justru kalimat seperti inilah yang bisa menjaga bara semangat tetap menyala. Kini seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia senior. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi penentu apakah Indonesia hanya jadi penggembira atau benar-benar mulai menantang kekuatan besar Asia. Dan apapun yang terjadi nanti, satu hal sudah pasti, semangat dari Nova Arianto dan para pemain muda telah memberikan dorongan yang luar biasa. Sepak bola bukan cuma tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih percaya. Dan Indonesia kini lebih dari sebelumnya percaya bahwa keajaiban itu nyata. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Alasan Patrick Kluivert kagum saat lihat latihan perdana pemain timnas Indonesia. Mereka benar-benar semangat. Selama melatih saya belum pernah melihat pemain semangat membara seperti ini. Insya Allah kita bisa. Simak selengkapnya penuturan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert terkesan dengan antusiasme pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam pemusatan latihan di Arab Saudi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sudah mulai menggelar latihan perdana setelah melaksanakan pemeriksaan medis menyeluruh. Dua pertandingan akan dihadapi oleh skuad Garuda yakni melawan Arab Saudi dan Irak. Ini jadi momentum penting untuk bisa bermain di ajang sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut.
Patrick Kluivert menjelaskan bahwa semua pemain berambisi tinggi pada latihan kali ini. Pasalnya mereka akan bertempur untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan skuad Garuda menunjukkan antusiasme tinggi saat berada di sesi latihan. Hal tersebut jadi bukti bahwa mereka akan memberikan segalanya di lapangan. Saya sangat senang. Semangat yang mereka tunjukkan luar biasa, semangatnya sangat tinggi, kata Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao ini menambahkan, sesi latihan perdana berjalan dengan baik. Semua pemain dalam kondisi fit meski ada yang baru kembali dari cedera seperti Ole Romani. Namun secara keseluruhan mereka cukup bugar karena aktif bermain di klub. Latihan yang kami lakukan, para pemain melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya sangat senang dengan latihan pertama, tutupnya. Sementara itu, kloter pemberangkatan pemain timnas Indonesia ke Jeddah masih terus berjalan. Terbaru ada Jay Itzes yang terlihat mulai merapat setelah bermain untuk Sassuolo. Nantinya, kedatangan pemain akan tiba hingga tanggal 6 Oktober mendatang. Sebelumnya, pemain timnas sudah mulai berdatangan termasuk mereka yang bermain di Super League. Laga perdana yang akan dihadapi adalah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang. Kemenangan pada laga tersebut akan membawa skuad Garuda dalam momentum apik sebelum melawan Irak. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Jajaran striker terbaik di dunia. Erling Haaland, satu-satunya rival serius Kylian Mbappe. Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 antara Manchester City dan Monaco di matchday kedua Liga Champions 2025-26. Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang asal Norwegia ini tengah menjalani awal musim yang luar biasa, menjadikannya kandidat kuat peraih Ballon d'Or 2026. Haaland telah mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini, hanya terpaut 1 gol dari Harry Kane dalam kurung 18 gol, namun Kane memainkan 2 laga lebih banyak. Di Liga Champions, Haaland telah mencetak total 52 gol hanya dalam 50 penampilan statistik yang mengesankan. Menariknya, hanya sehari sebelum laga tersebut, Kylian Mbappe mencetak hat-trick dalam kemenangan telak Real Madrid 5-0 atas Kairat. Dengan 13 gol dari 9 pertandingan sejauh ini, termasuk 5 di Liga Champions, Mbappe juga tampil fenomenal. Tak heran jika media seperti Marca menyebut Haaland sebagai satu-satunya pesaing serius Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or. Meskipun Ballon d'Or tidak hanya dinilai dari jumlah gol, performa konsisten mereka di level tertinggi membuat persaingan ini patut diikuti. Haaland bahkan mengingatkan kembali pada musim legendarisnya di 2022-23 ketika ia mencetak rekor 36 gol di Liga Premier. Sayangnya, meski tampil gemilang, Haaland tetap kecewa dengan hasil imbang kontra Monaco. Ia menyesalkan kesalahan tim yang berujung pada penalti menit ke-90 meski enggan menyalahkan wasit. "Perasaan saya tidak enak karena tim tidak menang," ujarnya. Dengan performa luar biasa dari 2 bintang ini, siapa menurut Anda yang lebih layak memenangkan Ballon d'Or 2026? Haaland atau Mbappe? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona berdasarkan statistik terbaru. Manchester City sedang menjadi sorotan karena minat kuat mereka untuk merekrut gelandang serang Barcelona, Dani Olmo. Pemain asal Spanyol ini menunjukkan kualitas luar biasa dan statistik yang menjanjikan untuk memperkuat skuad Pep Guardiola. Dani Olmo tampil impresif musim lalu dengan 12 gol dan 9 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusinya dalam 21 gol membuktikan kemampuannya mencetak dan menciptakan peluang. Dengan rata-rata 0,55 gol per laga, produktivitasnya sangat tinggi untuk seorang gelandang serang. Tak hanya soal gol, Olmo unggul dalam penguasaan bola dengan akurasi operan 87% dan 2,3 umpan kunci per pertandingan. Kreativitas serta kecepatan berpikirnya mampu mengendalikan ritme permainan dan membuka ruang serangan. Di level internasional, Olmo juga tampil gemilang bersama timnas Spanyol dengan 10 gol dan 7 assist dari 35 penampilan. Gaya bermain Olmo sangat cocok dengan filosofi Guardiola dengan work rate tinggi, pressing efektif, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Jika berhasil didatangkan, Olmo diprediksi akan menambah dimensi serangan baru bagi Manchester City dan memperkuat lini tengah mereka. Menurut Anda, apakah Dani Olmo akan menjadi tambahan tepat untuk Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Presiden La Liga tuduh Manchester City merugi dan curang selama 1 dekade. Benarkah atau hanya fitnah? Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali melontarkan kritik tajam kepada Manchester City dan PSG. Tebas menuduh kedua klub tersebut melakukan praktik keuangan tidak sehat dan melanggar prinsip keadilan sepak bola Eropa selama bertahun-tahun. Dalam konferensi bersama Expansion dan PKF Atas, Tebas menegaskan Manchester City merugi dan curang selama 10 tahun terakhir terkait dugaan pelanggaran Financial Fair Play dalam kurung FFP yang masih dalam proses penyelidikan. Tebas juga menyebut PSG mengalami kerugian besar namun tetap kuat secara finansial dan prestasi. Menurut Tebas, ketimpangan keuangan antar liga dan klub elit menyebabkan ketidakseimbangan kompetitif di turnamen Eropa. La Liga menurutnya lebih disiplin dalam pengawasan keuangan dan menjaga stabilitas klub anggotanya. Namun, tudingan ini memicu perdebatan apakah Manchester City benar-benar melanggar aturan atau ini hanya opini Tebas. Bagaimana menurut Anda soal tuduhan ini? Apakah ada ketidakadilan dalam sistem finansial sepak bola Eropa? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Komentar Jose Mourinho usai Chelsea versus Benfica 1-0. Kami tak berlatih. Jose Mourinho menjalani laga penuh emosi saat memimpin Benfica menghadapi mantan klubnya, Chelsea, di Liga Champions 2025/26. Namun, kembalinya The Special One ke Stamford Bridge justru berakhir pahit. Benfica kalah tipis 0-1 lewat gol bunuh diri Richard Rios pada menit ke-18. Pertandingan ini terasa istimewa karena Mourinho kembali ke klub yang mengangkat namanya sebagai legenda. Tapi kemenangan justru berpihak pada sang mantan, Chelsea. Usai laga, Mourinho memberikan komentar mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa timnya datang ke London tanpa sempat menjalani latihan penuh. Kami punya 2 hari jeda antar pertandingan dan sama sekali tidak berlatih, hanya pemulihan, ujar Mourinho. Sebelumnya, Benfica baru saja menang 2-1 atas Gil Vicente di Liga Portugal akhir pekan lalu.
Ia menambahkan, salah satu kekuatan saya sebagai pelatih adalah sesi latihan. Tapi kali ini kami tak punya waktu untuk itu. Komentar ini langsung memancing reaksi publik. Apakah kekalahan Benfica bisa dimaklumi karena faktor kebugaran dan jadwal padat? Menurut kamu, apakah wajar Mourinho menyebut timnya kalah karena tak sempat latihan? Atau justru itu hanya alasan semata? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sindiran pedas Jurgen Klopp untuk Manchester United bikin heboh publik. Jurgen Klopp kembali jadi perbincangan hangat setelah melontarkan sindiran tajam terhadap Manchester United yang tengah terpuruk di awal musim Premier League 2025/26. Meski sudah tak melatih Liverpool, komentar Klopp masih punya daya guncang tersendiri, apalagi jika menyangkut rival lamanya. Saat ini Manchester United tercecer di posisi ke-14 klasemen. Dari 6 laga, mereka hanya meraih 2 kemenangan dan sudah 3 kali kalah, termasuk dipermalukan Brentford. Tekanan terhadap Ruben Amorim pun kian membesar karena belum mampu membawa perubahan signifikan sejak menggantikan Erik ten Hag. Klopp yang kini menjabat sebagai Head of Global Football untuk grup Red Bull tak melewatkan momen ini. Dalam sebuah wawancara, ia berkata dengan senyum sinis, "Kami bukan destinasi akhir. Kami bukan Liverpool atau seperti dulu Manchester United." Kamu boleh tulis itu. Ucapan ini langsung viral dan dianggap sebagai pukulan telak untuk United. Klopp seolah ingin menunjukkan bahwa setan merah tak lagi jadi klub impian bagi para pemain muda. Apakah sindiran Klopp ini memang tepat? Ataukah ia hanya membuka luka lama rivalitasnya? Menurut kamu, apakah Manchester United memang sudah kehilangan daya tariknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Pep Guardiola puji AS Monaco, mereka tim luar biasa. City harus waspada agar tak tergelincir seperti Liverpool. Manchester City akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions musim 2025/26 dengan bertandang ke markas AS Monaco di Stade Louis Kamis (2/10) dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, The Citizens lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan pengalaman mereka di kompetisi elit Eropa. Namun, Pep Guardiola tak ingin timnya lengah. Ia memberikan pujian besar kepada Monaco, menyebut mereka sebagai tim yang luar biasa dan penuh talenta. Guardiola bahkan mengenang pengalamannya saat masih melatih Barcelona menghadapi Monaco di final Piala Super UEFA. Apa yang bisa saya katakan? Saya selalu mengagumi para pemain Monaco sejak lama, ujarnya. Mereka selalu punya tim bagus, terhubung dengan baik dalam permainan, dan sangat agresif. Guardiola menegaskan bahwa City harus tampil maksimal agar tak bernasib seperti Liverpool yang sempat tergelincir saat menghadapi tim-tim yang dianggap underdog. Semoga kami bisa membaca dengan baik apa yang harus kami lakukan dan mencoba meraih kemenangan penting, tambahnya.
Menurut kamu, mampukah Manchester City menundukkan Monaco di kandang mereka? Atau justru kejutan akan terjadi? Yuk tulis prediksimu di kolom komentar.